Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam damai sejahtera. Kali ini kita akan membahas sedikit salah satu kekeliruan di dalam pengajaran Kristen yang sudah ada sejak lama, yang dipegang dan diyakini sehingga menjadi seperti suatu kebenaran. Kita sering mendengar orang Kristen, pengkhotbah, penyanyi Kristen atau tulisan-tulisan Kristen yang berkata kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Haleluya. Mari kita bernyanyi, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan, glory, 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 haleluya, dan seterusnya. Kita mungkin sering menyanyikan lagu itu, bahkan kita menyanyikannya dengan penuh sukacita. Namun, benarkah kita ini adalah anak-anak angkat Allah di dalam kelahiran kembali kita? Tidak. Kita bukan anak angkat. Kita yang telah menerima Kristus adalah anak-anak yang sah yang dilahirkan oleh Allah di dalam roh oleh Roh Kudus-Nya. Memang dalam Roma 8 ayat 15 dan Roma 9 ayat 4 ada kata-kata roh yang menjadikan kamu anak Allah dan mereka telah diangkat menjadi anak, yang dalam King James Version diterjemahkan sebagai the spirit of adoption. Tetapi kata the spirit of adoption ini sebenarnya adalah pneuma uihotesia, yang berarti the sonship spirit atau Christian sonship in the respect to God, atau roh keputraan. Jadi status kita adalah anak sah. Oleh roh keputraan inilah sehingga kita dapat memanggil Allah kita ya Aba ya Bapa. Pemanggilan ya Aba ya Bapa ini bagi orang Yahudi sendiri tidak ditujukan kepada Allah, melainkan dipakai sebagai panggilan dari anak kepada bapaknya di dalam hubungan darah. Yohanes 3 ayat 6 berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ketika orang percaya, maka dia dilahirkan dari Allah oleh roh di dalam roh. Artinya Allah itu roh, R-nya huruf besar. Yohanes 4 ayat 24, manusia memiliki roh, R-nya huruf kecil. Ketika kita percaya ke dalam dia, bukan hanya percaya kepada dia, melainkan percaya ke dalam dia, Yunaninya eis atau Inggrisnya into. Kita menerima Roh Kudus Allah yang melahirulangkan roh manusia kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kelahiran kembali kita bukan perkara di luar atau diangkat. Kelahiran kembali kita adalah kelahiran kembali di dalam roh kita, sehingga kita menjadi manusia baru, menjadi anak-anak Allah yang memiliki hayat dan sifat Allah. Namun tidak di dalam kealahan, not in the Godhead. Sebab dalam kealahannya dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Dalam kealahannya dia disembah, kita penyembahnya. Oleh roh kelahiran kembali inilah kita dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Kita harus menyembah Allah sang roh ini dengan menggunakan roh kita yang sifatnya sama dengan dia. Inilah kebenaran, inilah realitas, aletheia, Yunaninya truth bahasa Inggrisnya. Sehingga kita dapat menyembah Allah dengan benar. Orang yang tidak dilahirkan dari Allah tidak dapat menyembah Allah, karena meskipun dia memiliki roh manusia, akan tetapi rohnya belum dilahirkan kembali. Rohnya tidak memiliki unsur yang sama dengan Allah dalam hayat dan sifat Allah yang memungkinkan dia dapat menyembah Allah. Dan lebih dari itu, kita bahas lebih dalam sedikit sebagaimana Yesus dalam kitab-kitab Injil yang adalah manusia penyelamat yang dikandung dari Roh Kudus dengan esens ilahi dan lahir dari seorang darah manusia dengan esens insani. Demikian juga kita yang dilahirkan dari roh. Kita memiliki Kristus yang sedemikian, yang ada di dalam atribut-atribut ilahinya dan kebajikan-kebajikan insaninya. Kita hari ini tinggal menikmati dia agar kita pun dapat mengekspresikan dia di dalam atribut-atribut ilahinya dan kebajikan-kebajikan insaninya setahap demi setahap, lebih lama lebih tinggi, sehingga kita dapat berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Demikianlah kita dapat hidup di dalam dia dengan standar moralitas tertinggi. Ini tidak bisa jika kita hanya berstatus dijadikan anak atau anak angkat. Kita tidak memiliki atribut-atribut ilahi dan kebajikan-kebajikan insani Kristus yang memungkinkan kita untuk dapat hidup menampilkan dan mengekspresikan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali lagi, memang dalam Roma 9 ayat 4, Alkitab Indonesia terjemahan baru dikatakan orang Israel telah diangkat menjadi anak. Literal atau terjemahan langsungnya frase ini adalah whose are the sonship, atau menerima hak keputraan. Hak keputraan di sini adalah hak menerima warisan. Anak angkat tidak dapat memiliki hak waris ini jika ada anak yang sah oleh karena kelahiran. Anak angkat juga tidak bisa mewarisi kerajaan. Tidak tahukah kita bahwa kata Israel itu sendiri berarti pangeran Allah? Seseorang bisa menjadi pangeran di dalam kerajaan jika ia memiliki hak waris sebagai putra mahkota. Setelah mendengar kebenaran ini, apakah Anda adalah anak-anak Allah oleh karena kelahiran ataukah hanya diangkat menjadi anak? Apakah Anda ingin menyembah, menjadi penyembah-penyembah yang sejati?
Apakah Anda mau menjadi ahli-ahli waris kerajaan untuk meraja bersama Kristus? Oleh sebabnya jangan bilang aku diangkat jadi anaknya. Katakan aku adalah anaknya. Kita adalah anak-anak Allah di dalam roh kelahiran kembali kita. Haleluya. Aku diangkat jadi anaknya. No. Aku dilahirkan jadi anaknya. Aku dilahirkan jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.